Shalom, saya Rika Aprilia, kelas 12 IPA 4 SMA Sultan Iskandar Muda Medan. Saya ingin berkhotbah di mana judulnya itu bergantung pada Tuhan bukan kepada manusia. Di mana nas khotbah kita hari ini diambil dari Mazmur 144 ayat yang pertama, di mana tulisannya ialah terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Di mana Daud belajar dari setiap kali menghadapi masalah dia tidak menyerah. Daud itu tidak lari dari masalah, tapi Daud menghadapinya. Dia percaya dengan pertolongan Tuhan dia bisa menang melawan singa dan beruang. Tahukah Anda bahwa semakin banyak masalah yang datang kepada kita, semakin banyak musuh yang bisa kita kalahkan, semakin cakap kita dapat menyelesaikan suatu persoalan. Banyak orang Kristen yang mentalnya pengecut, banyak yang cengeng dan mudah menyerah ketika menghadapi masalah dan tantangan. Mari belajar dari Daud, di mana dari keadaannya ke perlakuan orang tuanya kepada dirinya tidak membuat Daud lemah. Justru Daud bangkit dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa kita gak bisa pilih orang tua kita itu harus seperti apa. Kita juga gak bisa mengandalkan sikap orang kepada kita. Kita gak bisa pasang papan nama di hadapan kita itu dengan bertuliskan jangan sakiti saya. Lantas, bagaimana cara kita menghadapi seperti itu? Nah, kita tidak bisa menghentikan badai yang menerpa hidup kita. Tapi, reaksi kita terhadap persoalan yang datang dalam hidup kita menentukan apa yang akan datang di kemudian harinya. Berserulah kepada Tuhan dan jangan kepada manusia. Karena setiap kali menghadapi masalah dalam hidup, pergumulan hidup ini yang nomor satu itu ialah berserah kepada Tuhan. Jangan cari manusia, jangan fanatik kepada konseling. Konseling tidak akan menyelesaikan masalah. Jangan mencari tempat pencarian seperti tempat curhat, cari-cari pendeta, cari-cari teman. Ya, apakah mereka mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita? Belum tentu juga mereka akan paham dengan apa yang kamu hadapi saat itu juga. Dan belum tentu juga mereka bisa dipercaya, bisa memberikan nasihat yang baik kepada kita. Tidak sedikit yang kasih tahu sama setiap pendeta kalau mereka curhat kepadanya, tapi malah menceritakannya kemana-mana. Dengar baik-baik, di 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Belajar mengandalkan Tuhan, sumber hikmat. Hikmat dari Tuhan diberikan saat kita berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Bukan itu. Berserulah kepada Tuhan dan jangan kepada manusia. Belajar mengandalkan Tuhan. Kekuatan yang diberikan kepada kita itu semua melalui Allah. Jangan bergantung pada hikmat manusia ya. Nah, saya percaya hikmat dari Tuhan akan diberikan kepada kita saat kita meminta pertolongannya. Proses hidup yang Tuhan izinkan kepada kita yang terjadi dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita ke tujuan yang lebih besar. Nah, saya bersyukur Tuhan itu mempersiapkan hidup kita jauh lebih sebelum kita merencanakan apa yang kita rasakan hari ini. Nah, proses hidup itu Tuhan izinkan terjadi untuk menghantarkan kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Saya mengerti apa yang dialami oleh Daud, di mana ketika dia tidak bisa mengandalkan siapapun, ketika yang dia harapkan bisa melindungi dia tidak ada untuk dia, apa yang bisa kita andalkan selain Tuhan? Mungkin masalah hidup saya berbeda dengan masalah hidup Anda, tapi kita semua tiba di satu titik di mana pada akhirnya kita menyadari tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Tidak ada yang lebih mengasihi kita selain Tuhan. Percayalah,
bahwa setiap proses kesulitan-kesulitan hidup, badai yang menerpa hidup kita akan mengasah iman kita untuk membentuk karakter kita dan mempersiapkan kita untuk sebuah rencana